Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku itu Dia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Luka-luka pada kepala Yesus yang dimahkotai duri. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Luka-luka pada kedua tangan Yesus. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih,
tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Luka-luka pada kedua kaki Yesus. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Luka-luka pada seluruh tubuh Yesus. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Luka-luka pada lambung Yesus. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih,
tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kekal, dalam dirimu ada kerahiman yang tanpa batas dan harta belas kasihan yang tak kunjung habis. Pandanglah kami dengan rela hati dan tingkatkanlah kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya pada saat-saat sulit kami tidak menjadi putus asa atau remuk hati, tetapi dengan kepercayaan yang teguh menyerahkan diri kami kepada kehendak-Mu yang kudus, Sang Kasih dan Sang Kerahiman sendiri. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Gimana semuanya pada pagi hari ini? Kok suaranya masih sangat lemes ya? Karena kepanasan ya, udaranya panas banget. Bagaimana kabar Anda semuanya? Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, hampir 3 minggu saya nggak ketemu, saya juga kangen dengan Anda semuanya. Pulang-pulang rasanya panas sekali karena selama ini saya bepergian udaranya cukup dingin. Puji Tuhan bisa berdoa di Lourdes, sehingga saya juga sempat nyanyi di sana ya. Dan sungguh luar biasa sekali, kita juga mengunjungi beberapa gereja di kota-kota di Paris maupun juga di London. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu yang terkasih, saya akan menyapa teman-teman di Zoom yang sudah kangen juga. Untuk sister saya di Orlando, Gwen, apa kabar? Dan juga untuk Lily yang sudah tampil pada kesempatan ini dari Jersey, dan juga Bue dari Pennsylvania, dan saya melihat Pak Rudi dari Jakarta, salam jahe Pak Adi dari Jakarta, Juli dari Padang, Pak Yoyo dari Kudus, dan Pak Eko. Dan saya juga melihat beberapa teman-teman yang tetap setia di Zoom ya. Jangan sampai bosan, dan kita tetap mengadakan Zoom ini untuk teman-teman yang jauh di sana dan yang tidak bisa bersama-sama dengan kita ya. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia pada kesempatan ini. Dan teman-teman yang terkasih, khusus diimport dari Jakarta, untuk Irene Sheila yang pada kesempatan pagi hari ini akan memberikan firman untuk kita semuanya. Bagaimanakah dia akan memberikan mengenai, kalau nggak salah, ritual versus dengan spiritual. Dan itulah kita-kita yang kadang-kadang masih juga melakukan ritual-ritual itu. Semoga dengan ini semuanya kita akan semakin diberkati Tuhan. Dan pada kesempatan ini Shirley dan teman-teman akan membawakan pujian. Kita membuka hati kita menyembah, memuji Tuhan dan menerima firman Tuhan. Berkat untuk Anda semuanya. Cek. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, semuanya selamat pagi, shalom. Bapak Ibu yang di Zoom, shalom semuanya. Boleh lambaikan tangan yang mendengar suara saya. Puji Tuhan, kembali hari Selasa kita bertemu dalam PD Bindoman. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau menari bagi Tuhan, kita mau menyanyi bagi Tuhan. Biar bumi berlalu, biar langit tak bercahaya lagi.
tapi Tuhan Yesus boleh tetap mengasihi kita, dan kita boleh tetap apa? Mengasihi Tuhan Yesus. Pagi-pagi kita mau bersemangat ya, joget buat Yesus. Nanti kalau syalalala kita goyang ke kanan 3 kali. Syalalalalalala. Terus aku tunjuk diri sendiri, cinta boleh gini terserah. Yesus di atas. Nanti yang baris keduanya Yesus, cinta lagi saya. Siap? Baik, kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Syalalalalalala. Kiri, shalalalalala. Yesus cinta saya. Sekali lagi, shalalalalala. Siapa cinta? Aku cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Katakan biar bumi biar berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mulai syalala, shalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Sekali lagi katakan, Yesus cinta saya. Siapa yang cinta Bapak Ibu? Yesus cinta saya. Amin. Haleluya. Yang percaya Yesus mengasihi Bapak Ibu, boleh tepuk tangan lebih meriah. Yeay. Terima kasih. Silakan duduk. Kita sungguh-sungguh percaya bahwa kasih Yesus tetap dalam hidup kita, tidak berubah dulu bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita mau awali persekutuan doa pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Sungguh kami mengucap syukur bahwasanya kami mempunyai Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan bahwa kasih-Mu di dalam hidup kami tetap untuk selama-lamanya. Apapun yang terjadi di tengah dunia ini, berbagai peristiwa kami boleh alami, jatuh bangun Tuhan kami dalam mengikut Engkau, tapi Engkau terus mengulurkan tangan-Mu untuk mengasihi kami. Sungguh Tuhan, kerinduan-Mu untuk kami boleh hidup terus dalam kebenaran, membawa dan menarik kami, sehingga kami boleh terus bersekutu, sehingga kami boleh terus haus dan lapar akan Engkau, sehingga kami boleh terus rindu akan firman-Mu.
Dan saat ini kami mengucap syukur Tuhan, kalau Engkau tarik setiap kami, kalau Engkau panggil setiap kami, sehingga kami boleh hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang tak ternilai ini bagi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, biar dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang limpah dengan rasa syukur saat ini, kami mau angkat hati kami Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa Engkaulah satu-satunya kebenaran dalam hidup kami. Kalau kami hidup, kami boleh terus memandang Engkau. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku dan memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Yang kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Kami mau nyatakan, Ku nyatakan janjiku kepadamu. mari angkat tanganmu, nyatakan janji-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Engkaulah satu-satunya kebenaran dalam hidup kami. Kau kebenaran yang Engkau yang sudah menyelamatkan setiap kami Tuhan. Dan ku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu yang kami perlu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar Tuhan, pengorbanan-Mu di kayu salib yang telah menyelamatkan kami Tuhan, semoga tidak menjadi sia-sia. Biarlah Engkau mau terus tambahkan iman kami kepada Engkau. Biar selama kami hidup Tuhan, hati kami boleh terus menyembah Engkau. Biar sepanjang umur hidup kami, mata kami boleh tetap tertuju kepada Engkau. Apapun badai hidup kami saat ini Tuhan, mungkin kesulitan ekonomi, mungkin masalah-masalah keluarga terjadi dan kami alami, kami tetap mau fokus kepada Engkau Tuhan.
Biarlah saat ini lebih dan lebih lagi Tuhan, kami boleh nyatakan setiap kerinduan kami. Kami mau bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kami mau bangkit berdiri di hadapan-Mu saat ini. Kami mau terus nyatakan kalau kami hidup, kami mau hidup bagi-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Segenap hati kami angkat tangan kami. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, Kami mau hidup hanya untuk Engkau ku Tuhan. hidup Kami mau terus bagimu. mata kami memandang Engkau Tuhan. Tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Segenap hati nyatakan dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hanya kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kau nyatakan kasih-Mu dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau sungguh baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur, jiwa kami memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Sungguh hanya Engkau Tuhan, Engkaulah Tuhan.
Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkaulah satu-satunya kebenaran yang boleh menuntun kami hari demi hari Tuhan. Tidak Kau biarkan kami berjalan sendiri mengarungi kehidupan ini, tapi terus Engkau mau bawa kami Tuhan. Engkau terus mau nyatakan bahwa diri-Mu-lah, bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Engkau yang berkuasa penuh atas seluruh kehidupan kami. Dan biar saat ini kami bawa setiap kerinduan hati kami ke dalam hadirat-Mu, untuk kami boleh mendengarkan setiap taburan firman yang akan Engkau nyatakan, yang akan Engkau sampaikan melalui anak-Mu, Ibu Irin Sheila. Yesus, kami mau memberikan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Biar setiap firman yang jatuh dalam hati kami boleh tertanam, berakar kuat dan bahkan bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersabdalah saja, kami siap mendengarkan Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Ibu-ibu semua ya di sini, selamat pagi ibu-ibu semua, shalom. Selamat pagi juga buat Bapak Ibu yang ada di Zoom ya, di seluruh Indonesia dimanapun Bapak Ibu hari ini berada. Oke, kita akan mulai firman kita hari ini dengan tema ritual atau spiritual. Nah, sebelum kita masuk ke tema, mungkin aku tanya dulu ya. Gini, apa sih maksudnya ritual atau spiritual itu? Mungkin aku cek dulu ya. Dari semua ibu-ibu yang ada di sini, kira-kira siapa yang udah Katolik lebih dari 40 tahun? Oh, nggak banyak ya, nggak sampai setengah ya. Oke, yang lebih dari 20 tahun. Yang lebih dari 10 tahun. Kok malah nggak ada yang angkat tangan? Siapa yang Katolik lebih dari 10 tahun? Saya aja udah Katolik udah hampir 50 tahun. Itu. Jadi dari kecil aku Katolik. Nah, kita coba cek diri ya Bapak Ibu semuanya. Kalau dihitung-hitung, kalau misalnya kita sekolah SD, SMP, SMA, kuliah 16 tahun. 16 tahun sekolah itu kan udah lulus S1 ya mestinya. Nah, sekarang kalau kita Katolik lebih daripada 16 tahun, harusnya kita itu kan udah S1. Udah layak untuk ngajar, udah menjadi dewasa. Harusnya kan sudah begitu ya. Nah, ada ayat yang bilang kalau dilihat dari segi waktu, harusnya kamu sudah menjadi pengajar. Tapi kamu masih gak bisa makan makanan keras. Bisanya cuma minum susu doang. Ada satu ayat di Yakobus ngomong seperti itu. Makanan keras itu apa sih? Makanan keras itu misalnya kalau kita sakit hati, masih nelongso. Kalau ada orang yang berbeda pendapat sama kita, kita masih tersinggung. Kalau lagi ngobrol-ngobrol, maunya saya yang didengerin, maunya saya yang dingertiin. Kalau marah masih suka lepas kontrol gitu. Jadi itu yang disebut dengan makanan keras. Kemampuan kita untuk menguasai diri, kemampuan kita untuk menjadi lebih baik. Nah, di ayat bilang kalau dilihat dari segi waktu harusnya udah menjadi pengajar. Tapi masih gak bisa makan makanan keras, bisanya minum susu doang. Minum susu itu apa? Ya dikasih janji yang enak-enak. Kalau ikut Tuhan pasti semuanya beres. Ada yang mendoakan, ada yang menghibur. Di dalam Tuhan ada jawaban. Loh itu semua memang tidak salah. Tapi walaupun di dalam Tuhan ada jawaban, ikut Tuhan juga ada yang namanya sangkal diri, panggul salib setiap hari. Bukan seminggu sekali loh, bukan setahun sekali loh, setiap hari. Ternyata ikut Tuhan itu tidak gampang, tidak selalu manis dan enak. Ada juga pahit-pahitnya gitu. Nah sekarang bagaimana, ini sesi hari ini kita introspeksi diri ya. Bagaimana
Agar ritual-ritual kita itu tuh harusnya memberi dampak untuk spiritual kita, untuk inner kita, agar inner ini yang menjadi dewasa. Jangan sampai ritual-ritual yang kita lakukan itu cuma sebatas badan doang saya datang, tapi hatinya gak makin dewasa, hatinya gak makin nyambung sama Tuhan. Padahal yang bersifat kekal apa? Badan atau roh? Roh. Yang bersifat kekal itu roh. Jadi harusnya yang makin dewasa, yang makin nyambung sama Tuhan itu kan roh. Spiritualitas kita. Bukan cuma badan aja saya aktif di PD, di lingkungan, di gereja, di rosario segala macam. Tapi yang terpenting adalah bagaimana roh ini lewat berbagai macam ritual yang kita lakukan. Itu bisa memberi dampak pada spiritualitas kita. Makin dewasa dan makin dekat sama Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu, sebenarnya apa sih yang Tuhan mau berdampak terhadap ritual-ritual kita? Nah, itu ada beberapa ayat ya di situ. Ini yang Tuhan mau. Matius 5 ayat 48. Bapak dan Ibu, Matius 5 ayat 48 ini adalah ayat yang sangat-sangat penting ya. Kenapa? Karena itu keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Bukan perkataan orang lain, tapi Tuhan Yesus sendiri yang bilang. Dia bilang, karena itu haruslah kamu sempurna. Seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, ini Tuhan Yesus loh yang ngomong. Nah, kalau kita disuruh sempurna oleh Tuhan Yesus, kira-kira bisa apa enggak? Kira-kira bisa apa enggak? Siapa yang ngomong bisa? Siapa yang ngomong nggak bisa? Yang lainnya abstain semua. Oke, gini, ini yang ngomong Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kan Allah kita toh. Nama Allah kan udah dikasihkan pada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu kan adalah Allah kita gitu. Kalau Tuhan Yesus yang adalah Allah ngomong kita bisa menjadi sempurna, pasti kita bisa. Kalau nggak gitu dia nggak akan nyuruh kita jadi sempurna. Dia tahu kapasitas kita, apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita tidak bisa lakukan. Jadi kalau dia bilang kita bisa menjadi sempurna, pasti ia mutlak jamin kita bisa menjadi sempurna. Tapi yang dimaksud kesempurnaan di sini bukan seperti maha hadir, maha kuasa, maha esa, bukan seperti itu. Yang dimaksud kesempurnaan di sini adalah dalam hal karakter. Karakter kita harus sempurna seperti Allah Bapa di surga sempurna. Nah, sebenarnya inilah yang kita perjuangkan pada saat kita melakukan ritual. Macam-macam toh ritual kita. Ada PD seperti ini, ada misa, ada koronka, ada rosario, ada apalagi meditasi, ada EJ, macam-macam, ada doa harian termasuk doa makan juga ya. Itu ritual kita. Harusnya ritual itu kan memberi dampak pada spiritualitas. Dampaknya apa? Perubahan karakter. Bapak dan Ibu, teman-teman, level iman kita itu enggak dinilai dari berapa sering saya ke gereja, berapa pinter saya apal ayat, berapa pinter saya pujian atau bahasa roh, berapa banyak saya nyumbang, berapa aktif saya didungkan. Enggak. Tingkat iman kita tidak dinilai dari absensi kita. Tapi tingkat iman kita itu dinilai dari karakter kita. Apakah kita sudah menjadi semakin sempurna seperti Allah Bapa di surga itu sempurna? Itu menunjukkan level iman kita. Jadi sekali lagi ya, ini introspeksi diri. Kalau saya sudah Katolik lebih dari 20 tahun, saya ini loh masih bawel enggak? Masih gampang tersinggung enggak? Masih minta mau menang sendiri apa enggak gitu? Mau ngalah enggak sama orang lain? Kalau di rumah lihat anak lagi nyebelin, nada suara gampang tinggi atau tetap bisa ngomong halus gitu. Nah, ini cek diri kita masing-masing. Kalau lihat rumah berantakan, nah ini bisa tenang atau langsung gitu. Itu sebetulnya menjadi cek diri kita, karakter kita. Itu adalah
menunjukkan kedewasaan iman kita. Sudah kan makin sempurna. Aku yakin Bapak Ibu teman-teman sini sebagian besar sudah SHDR kan ya. Nah, SHDR itu kan diingatkan, berubah, saya setuju, menjadi seperti Kristus. Ya kan? Sama atau sama ayat ini, sempurna, menjadi seperti Kristus. Jadi inti dari setiap ritual kita, itu sebetulnya nyuruh kita berubah. Itu, berubah dari dalam, berubah di sini, berubah di sini, berubah di sini, berubah di tindakan. Menjadi semakin sempurna. Cek diri yang lain, Galatia 2 ayat 20. Nah, Galatia 2 ayat 20 itu bilang, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak dan Ibu teman-teman, bukan lagi aku yang hidup, tapi Dia yang hidup dalam aku. Coba lihat. Kalau bukan lagi aku yang hidup, berarti akunya hidup apa mati? Akunya mati. Karena bukan lagi aku yang hidup, Dia yang hidup dalam aku. Nah, sekarang gini, kalau akunya mati, ya, semua pernah ke rumah duka enggak? Pernah ya? Pernah ke rumah duka ya? Pernah lihat jenazah ya? Nah, jenazah itu kalau misalnya kita tendang, apa yang dia lakukan? Kalau misalnya kita maki-maki gitu, kamu ya dulu waktu aku kuliah kamu ngomong gini-gini sama aku. Kita maki-maki, apa yang dia lakukan? Diam aja. Gitu. Kalau misalnya kita teriak-teriakin, bales gak? Enggak. Kalau misalnya kita siram air deh, gimana? Diam aja ya, basah doang ya, basah gitu. Nah, itulah orang mati. Ayat bilang, bukan lagi aku yang hidup. Berarti kan akunya mati. Kalau aku mati, misalnya ada orang nyakitin aku, ngomongnya menyebalkan, kita dicaci maki, kita hak-haknya diambil, kita disikut-sikut gitu ya. Pokoknya dikasih hati ngelogrompelo gitu. Harusnya kita juga diem. Gitu. Nah, bisa gak jadi seperti itu? Wangel, gak gampang. Jujur aku kemarin juga dilatih itu. Kemarin sama Vera, sama Bu Winnie. Dari landing airport, aku cerita sendiri. Dari landing airport, aku dibombardir sama orang. Sampai kita makan bareng, durasi mungkin 2,5 jam. Aku dibombardir sama orang. Aku beli kuenya dia, tapi bukti transferku ada, tapi dia bilang dia nggak terima. Padahal bukti transfer ada. Sampai tak cek nomornya bener, namanya bener, ada tulisannya berhasil. Dia bilang, ibu cek sekarang ke customer service. Coba ngomong apa? Di tempat saya nggak ada. Itu dari tanggal 21 kemarin. Wah, saya dibombardir itu. Ditelepon 15 kali ada. Dalam kurun waktu 2 jam. Dibombardir WA non-stop. Wah, kata-katanya nggak enak. Katanya hamba Tuhan, ini kuenya udah dikirim, ibu udah terima, ibu udah makan, kok saya nggak dibayar? Sampai aku bingung, ini mau jawab apa gitu. Tak jawab satu kata, dianya makin panjang. Tak jawab satu kata, dianya makin panjang. Sampai lama-lama aku bilang, udah Bu, nggak usah pusing sama yang kemarin. Tak bayar lagi. Terus sambil ngobrol sama Vera, tak bayar lagi, apa yang terjadi? Nolnya kebanyakan 1. Nolnya kebanyakan 1. Aku baru nyadar, udah tak kirim. Aku baru nyadar, nolku kebanyakan 1. Berarti kan aku kebanyakan 10 kali lipat kan ya. Tapi ya wes gitu, aku cuma bilang sama Bu, aku udah bayar ya. Cuman ini nolnya kebanyakan 1, tolong ibu balikin. Tapi enggak tak suruh kebalikin semua gitu. Tolong ibu balikin sekian aja gitu. Terus ya setelah berapa lama, aku udah enggak kejar-kejar lagi dia. Dia balikin, memang dia balikin sesuai dengan aku minta. Nggak sesuai dengan jumlahnya, tapi aku kasih dia banyakan gitu, dia balikin. Tadi pagi aku bangun, aku di WA, kurang lebih 2 halaman. Ibu kenapa bilang bayar lagi? Dia nggak, kemarin kan aku bilang ada bayar lagi. Ibu kenapa bilang bayar lagi? Ini menyinggung saya. Ibu kan kemarin belum bayar. Aduh wis, aku diam aja akhirnya, nggak tak jawab, nggak tak apa gitu. Nah, ini salah satu latihan.
Jujur ini juga latihanku pribadi. Kalau ngikutin hati pengennya apa? Marah, pengen tak jawab, pengen tak jelasin. Lah wong ini bukti transfernya ada loh. Bukti transfernya ada, bukannya nggak bayar. Lagian ngapain kamu nyangkutnya ngomongnya hamba Tuhan kok begini, hamba Tuhan kok nggak bayar, nyangkut-nyangkut gereja. Ngapain gitu? Itu kan bikin hati panas. Nah, dalam hal-hal seharian kita ngalamin nggak kayak begini? Ada nggak orang-orang dekat kita yang dikasih hati ngerong-ngerong yang merugikan kita? Kencang banget. Yang merugikan kita, yang ngambil hak-hak kita. Ada. Nah, bahasa kerennya, anggap itu sebagai batu asah kita. Yang menuntun kita, melatih kita agar kita makin mampu mati bagi diri sendiri. Singkat kata, belajar diam. Biar mulut ini gak lebih cepat daripada otak dan hati. Kita sering bablas tuh ya mulut ini ya. Ini loh yang harus dilatih. Dan itu yang menjadi bukti kedewasaan kita. Kalau ritual kita udah berdampak pada spiritualitas kita. Nah sebenarnya kalau ditanyain, kita tahu apa sih tujuannya menjadi Katolik? Kita pintar jawab, oh jadi terang, jadi garam, jadi pewarta kasih, pembawa berita sukacita, membawa keselamatan. Kita kok ditanyain ngapain jadi Katolik? Habis kelar misa, Romo bilang pergilah kita diutus, kita jawab apa? Amin. Jawabnya aminnya ngapain? Tahu jawabannya. Tapi ya ini cek dirinya, udah dilakukan apa belum? Hidupku ini loh, udah berdampak bagi orang-orang sekitarku apa belum? Kehidupanku ini sudah menjauh di jawaban kah? Sudah membawa sukacita kah? Sudah membawa damai sejahtera kah bagi orang-orang di sekitarku? Gitu. Nah ini sebetulnya bukti kalau spiritualitas kita makin lama makin berdampak. Makin dewasa secara roh. Nah sekarang berikutnya. Buat kita hari ini introspeksi diri. Jangan terjebak pada tradisi yang makin megah. Jangan terjebak pada ritual yang makin mewah. Kita inget-inget ya, kayaknya kita kan sepantaran semua di sini. Pada waktu kita kecil, kita misa, kita rosario, apa segala macam sederhana kan. Aku ingat pada waktu kecil itu, di rumah itu kalau rosario lingkungan kan muter dari rumah-rumah gitu kan. Itu tuh cemilannya cuman teh manis sama kacang atom. Zaman aku kecil itu gitu. Tapi hari ini sama, keliling rumahnya sama. Tapi pasang tenda, prasmanan. Wah, luar biasa. Bener loh itu. Jadi kalau di tempatku itu harus list nama. Harus list nama, jadi kehitung. Misalnya rumah A nampung 40, rumah si B nampung 60. Jadi list nama dan semua list nama itu pasti penuh. Soalnya udah kayak pesta. Nah, ritual makin megah kan. Mau di gereja, mau di mana, apalagi kita hidup di kota besar ya. Ritual makin megah. Tapi jangan kita terjebak pada keadaan seperti itu. Ingat, yang paling penting adalah ritual kita memberi dampak pada spiritualnya. Bukan pada sesuatu yang di mata kayaknya, wah, maka kita harus pegang ayat ini. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak dan Ibu teman-teman, aku tuh sangat percaya. Urutan kata, setiap urutan kata di dalam Alkitab itu tuh ada maksudnya. Kenapa kata ini di depan, kenapa kata ini di belakang gitu. Aku percaya itu ada maksudnya. Nah ini kan perkataannya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Berarti pertama, kan kita disuruh komit dulu ya. Disuruh enggak malas dulu, disuruh komit dulu. Setelah kita komit, baru roh kita itu menyala-nyala. Dan kita bisa melayani Tuhan. Itu. Jadi jangan terjebak pada apa yang di depan mata. Kayaknya mewah, kayaknya bagus, tapi mungkin kita tetap komit datang tanpa membawa hati. Komitmen tetap harus dilakukan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Lalu bawa agar roh itu menyala-nyala. Bukan cuma rajin absen, tapi dengan motivasi yang lain. Kita tetap harus rajin absen, motivasi hati ini harus tetap terjaga.
baru kita bisa melayani Tuhan. Pertanyaannya, bisa tolong ditayang lagi enggak yang tadi? Janganlah kerajinan dan hendaklah rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah pertanyaannya, bisa enggak kita melayani Tuhan kalau kita enggak rajin? Bisa enggak? Secara fisik bisa aja. Ada orang yang datang di komunitasku, ada orang yang datang cuman kalau dia lagi tugas WL atau singer. Kalau enggak tugas, dia enggak mau datang gitu. Ada, dia pengen tampil. Ada orang seperti itu. Ya itu proses dia pribadi ya. Tapi sekali lagi, ini untuk checklist kita pribadi, introspeksi diri kita sendiri ya. Bisa aja kita melayani, tapi cuman badan doang yang melayani. Padahal di sini yang penting apa? Spiritualitasnya. Kalau saya melayani tanpa spiritualitas, istilahnya apa yang mau ditransfer? Roh apa yang mau ditransfer? Kita ini yang melayani, mau melayani bukan cuma melayanan di mimbar ya, tapi juga pelayanan di dalam hidup sehari-hari, kepada tetangga, kepada orang-orang di rumah, kepada orang-orang di kantor. Kita kan melayani mereka dan itu yang lebih penting. Dan pada saat kita melayani kan kita mau transfer roh. Kalau kita kendor, hati, roh ini enggak terjaga, apa yang mau ditransfer ke mereka? Makanya kalau ada apa-apa, kita itu gampang panas duluan. Kita gampang kepancing duluan, tersinggung duluan. Kenapa? Karena rohku sendiri sebetulnya kendor. Jadi itu penting banget. Jangan terjebak pada yang mewah-mewah yang di depan mata. Tapi komitmen, bawa hati agar roh menyala-nyala, baru kita bisa melayani Tuhan itu tadi dengan all out. Dengan kesungguhan hati kita. Dan itu yang kita bagikan pada orang-orang di sekitar kita. Itu. Nah, aku tahu juga kadang-kadang untuk all out, jaga komitmen, itu bukan sesuatu yang gampang. Apalagi setelah kita di sini 20 tahun, 25 tahun, itu berapa lama? Aku datang karena udah biasa. Kalau enggak datang, Selasa itu kayaknya bingung. Aku datang karena aku cocok sama teman-temannya. Jadi habis ini kita keluar makan, habis ini kita ngopi gitu daripada nganggur di rumah. Motivasi kita lama-lama jadi berubah. Karena udah biasa jadi rutinitas atau apapun juga, daripada suntuk di rumah, lumayan ada hiburan di sini ketemu teman. Motivasi kita itu bisa berubah setelah sekian lama. Nah, kalau motivasi kita berubah, Alkitab kasih kita jawaban agar motivasi itu tadi bisa kembali lurus. Matius 28 ayat 10 bilang, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Di sanalah mereka akan melihat aku. Yang mau aku garis bawahi di sini adalah perkataan Tuhan Yesus nyuruh murid-muridnya untuk pergi kemana? Galilea. Karena di sana mereka akan ketemu Yesus. Kenapa ke Galilea? Ingat cerita ini Bapak dan Ibu. Ini cerita Yesus sudah meninggal. Dia udah bangkit, dia lagi menampakkan diri, tapi dia belum terangkat ke surga, ya. Dan murid-murid udah mulai kocar-kacir, udah mulai kembali ke kehidupan lamanya, mancing ikan lagi, ketakutan, sembunyi di kamar gitu ya. Karena kondisi pada waktu itu orang-orang yang ikut Yesus kan pada dibunuhin gitu. Jadi murid-murid udah kocar-kacir dan Tuhan menampakkan diri, bilang, jangan takut, bilang ke Galilea, ntar ketemu aku gitu. Kenapa ke Galilea? Kenapa ke Galilea? Gini, sebagian besar di sini udah menikah kan ya? Sebagian besar di sini menikah. Ingat nggak tempat pertama kita ketemu pacar dulu sebelum menikah? Ingat nggak? Ingat ya? Tempat kita pertama ketemu pacar dulu. Tempat kita menikah apalagi? Ingat kan? Pasangannya ketemunya siapa? Bahkan bajunya kayak apa kita ingat juga kan? Ingat nggak? Ingat ya. Nah, kenapa kita ingat tempatnya, baju suasananya, bajunya? Karena itu tempat pertama yang berkesan. Sesuatu kalau memberi kesan itu pasti ingat. Nah, demikian juga dengan para murid. Pertama kali mereka ketemu Tuhan Yesus itu di Galilea.
Dan itu memberikan kesan yang dalam kepada mereka. Dan Tuhan mengikatkan mereka kembali pada perjumpaan pertama itu. Ayo balik lagi ke Galilea. Ingat. Nah, sekarang Bapak dan Ibu kuncinya adalah kalau Anda jenuh dengan keadaan, kalau Anda kehilangan motivasi, kalau ritual-ritual Anda sudah rasanya datar aja, tidak lagi memberi dampak pada spiritual, pakai ayat ini. Cari Galilea Anda masing-masing, di mana tempat Anda pertama kali ketemu Tuhan Yesus. Karena tempat itu pasti memberikan kesan yang mendalam. Tempat kita pertama kali ketemu dengan Tuhan Yesus belum tentu saat kita dibaptis. Aku dibaptis masih kecil, masih kagak ngerti. Ya, yang aku ingat pulang dari gereja lilinku leleh, patah jadi 2, kepanasan gitu. Itu yang aku ingat. Galilea kita belum tentu juga pada waktu SHDR. Tapi setiap dari Anda pasti punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan pengalaman pribadi itu sebetulnya bukan cuma 1 kali. Namanya relasi, itu pasti ketemu lagi. Tapi yang paling berkesan itu adalah yang pertama. Coba ingat-ingat mana Galilea Anda. Dan pegang pengalaman itu sebagai pengalaman iman yang terus menguatkan Anda sepanjang hidup. Buat aku pribadi, Galilea pertamaku itu adalah gini. Aku tuh Katolik KTP dari kecil. Dan aku mulai berkomunitas itu tahun 2004. Pada waktu itu anakku masih TK. Jadi Jakarta tuh kan super macet ya. Aku enggak mungkin bolak-balik gitu. Jadi udah ngedrop sekolah, pasti nunggu karena sekolahnya cuma 2 jam. Nah, habis itu aku diajak temen ke PA istilahnya. Itu pertama kali. Tapi 1 tahun setelah PA, aku punya masalah keluarga itu yang sangat-sangat besar. Yang membuat aku tuh kayaknya, waduh, gak kepengen melek deh istilahnya. Gak pengen melek, gak pengen menghadapi hari, udah gak pengen tahu masalahnya gitu. Itu yang kayak dihadapin Daud di Mazmur 13 ya, istilah singkat katanya udah pengen mati gitu. Karena masalah itu demikian berat. Tapi walaupun masalah itu berat, ada satu yang aku tahu. Tuhan itu kasih aku nyanyian di dalam hati. Aku enggak bisa nyanyi, sama sekali enggak bisa nyanyi. Kalau aku nyanyi ini semua bisa kabur. Suaranya parah banget gitu. Kunciku bisa kunci sampai XYZ ke. Tapi dia kasih aku nyanyian di dalam hati. Dan nyanyian ini yang membuat aku tenang. Membuat aku punya damai. Membuat aku bisa menghadapi hari. Dan membuat aku tahu kalau Tuhan itu masih jaga aku. Sederhana sebetulnya. Itu aja. Aku bukannya lihat pemandangan, lihat penampakan atau dengar suara Tuhan atau melihat sesuatu yang supranatural gitu, enggak. Cuman aku tahu ada nyanyian di dalam hati. Sampai aku tidur ada nyanyian. Aku melek mata itu ada nyanyian. Dan itu terus ada sampai hari ini. Kalau aku merasa galau, bingung dengan keadaan, sedih gitu ya, ada nyanyian itu di dalam hati. Dan itu yang menenangkan aku. Di situ aku tahu Tuhan masih ada sayang aku. Dia ada jaga aku. Ya, itu adalah Galileaku. Aku enggak tahu apa yang menjadi Galilea bagi Bapak dan Ibu semua. Tapi temukan itu. Temukan ini sekarang atau nanti pada saat kita misa atau nanti malam sebelum tidur. Coba minta Tuhan tolong ingatkan. Tuhan, di mana sih kita pertama kali ketemu? Biar pengalaman ini menjadi pengalaman cinta kita pertama dengan Tuhan yang kita ingat ya. Jadi kalau kita galau, kita takut, kita lagi rasa jenuh kayak gitu-gituan ya, bosan, motivasi jadi berbelok, kita pegang Galilea itu tadi. Untuk kembali lagi pada motivasi yang benar di setiap ritual-ritual yang kita lakukan. Ya, coba cari ya nanti ya. Nah, berikutnya, kalau kita sudah ketemu Galilea itu tadi, apa yang kita harus lakukan? Kunci pertama adalah jaga hati. Karena hati ini bisa dibilang adalah diesel daripada kehidupan kita. Amsal 4 ayat 23 itu bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati ini adalah diesel. Hati ini bisa bawa kita naik, bisa bawa kita turun, bisa bawa belok, bisa bawa ke kiri. Pernah jatuh hati kan?
Masih ingat gak rasanya jatuh hati? Wah, waktu itu jatuh cinta, jatuh hati, walaupun gak punya duit rasanya apa? Senang luar biasa. Semuanya berbunga-bunga. Walaupun makan cuma nasi sama tempe, aku ingat adikku waktu itu SMA pacaran. Kan aku asalnya dari Malang ya, jalan kaki bawa motor tapi lagi kempos, jalan kaki dari sekitar wali kota setiap stasiun situ sampai sekolah. Nggak tahu itu berapa jam jalan kakinya. Tapi karena lagi pacaran, yo seneng aja. Orang namanya jatuh hati gitu. Coba kalau lagi nggak pacaran apa nggak ngomel itu, dorong segitu jauhnya gitu. Tapi yang namanya jatuh hati itu sesuatu berbeda. Hati ini adalah pusat dari kehidupan kita. Jadi itu ya yang harus dijaga. Biar hati kita ini terus terpusat, terus cinta, terus menyala-nyala gitu sama Tuhan. Karena kalau enggak, hati kita itu bisa membelokkan kita ke arah yang lain. Itu yang terjadi di Kejadian 3 ayat 6. Ini Kejadian 3 ya, cerita pertama-tama Adam dan Hawa. Tahu dong, Adam dan Hawa itu kan harusnya enggak boleh makan dari buah pohon terlarang. Ya kan? Nah, tapi di Kejadian 3 ayat 6 itu, coba aku mau iseng ngetes. Berapa pohon sebetulnya nggak boleh dimakan buahnya? 1? Sebenarnya ada 2, Bapak dan Ibu. 1 pohon pengetahuan, 1 pohon kehidupan. Ya, itu nanti baca ceritanya di Kejadian. 1 pohon pengetahuan, 1 pohon kehidupan. Yang kadung dimakan itu pohon pengetahuan. Setelah pohon pengetahuan itu dimakan, yang pohon kehidupan sama Tuhan pagerin. Jadi mereka tidak bisa masuk lagi. Udah, ceritanya singkat seperti itu. Pokoknya kita tahu, sekarang pohon kehidupan tetap kita dapat setelah kita berjuang untuk mempertahankan keselamatan. Di situ nanti kita baru dapat ya. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Perempuan itu lihat, dia pertama lihat, pada waktu dia lihat belum terjadi apa-apa. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga pada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Udah lihat belum terjadi apa-apa. Tapi begitu hatinya terpikat, wah, hati terpikat, kaki melangkah, tangan meraih, makan. Jadi yang menggerakkan itu hati. Sebenarnya sama dengan kita perempuan ya, laki-laki juga. Kita lewat mall, baru lihat doang, nggak tertarik, gitu. Baru lihat doang, nggak tertarik. Tapi biasanya kalau ada tulisan sale atau ada warna tertentu yang kita lagi naksir, mata udah langsung ya kan? Habis itu hati makin terpikat. Kalau hati terpikat, kaki melangkah toh. Masuk, masih nggak pengen beli nih. Kalau bisa nggak beli gitu. Tapi kaki melangkah masuk. Masih mikir, lihat doang kan nggak apa-apa gitu. Lihat doang. Tapi begitu kaki melangkah masuk, tangan mulai sibak-sibak kan? Mulai sibak-sibak. Nyoba siapa tahu cocok. Udah dicoba, jalan ke kasir. Itu yang terjadi kan? Ya itu kenapa? Hati terpikat. Kalau mata cuma lihat doang, sebenarnya belum terjadi apa-apa. Begitu hati terpikat, wah, kaki melangkah, tangan meraih, masuk kantong. Gitu, gesek kredit card. Nah, inilah yang terjadi juga di dalam kehidupan kita. Gitu. Jadi hal yang pertama harus kita lakukan adalah jaga hati. Karena itu adalah pusat dari kehidupan kita. Hati bisa bawa kita naik, hati bisa bawa kita turun. Nah, setelah kita jaga hati, kita harus lakukan yang nomor 2, yaitu makin komit. Tolong dong, kok hilang? Makin komit dan memperkuat fondasi iman. Jadi yang pertama adalah kita jaga hati. Setelah kita jaga hati, kita harus jaga komitmen kita. Tadi kita udah ngomong ya betapa pentingnya komitmen. Nah,
komitmen ini berguna untuk memperkuat fondasi iman. Kolose 2 ayat 6 sampai 9 itu bilang, kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-menurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Bapak dan Ibu, sekali lagi, aku percaya banget setiap urutan kata di dalam Alkitab itu ada maksudnya. Nah, di sini kita bilang, kalau kita sudah menerima Kristus, kita harus komitkan, kita harus komit untuk meningkat. Nah, apa yang pertama? Hidup kita tuh harus tetap di dalam Dia. Kenapa tetap di dalam Dia? Ingat, hidup kita itu selalu diumpamakan seperti pohon, ya. Pohon dari benih yang harus bertumbuh untuk berbuah. Nah, benih pohon itu kalau misalnya 1 minggu di pot merah, terus minggu depan aku pindahin ke pot biru. Terus minggu depannya lagi aku pindahin ke pot kuning. Kira-kira benih itu bisa tumbuh jadi pohon apa enggak? Enggak, stres, mati gitu. Karena dia tidak tetap. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita harus tetap di dalam Dia, tetap di dalam potnya Dia. Apapun yang terjadi, keadaan lagi bagus, keadaan yang lagi tidak enak, kita harus tetap di dalam Dia. Keadaan lagi panas, keadaan lagi hujan, kering, kita harus tetap di dalam Dia. Kenapa? Karena kalau kita tetap di dalam Dia, baru kita bisa berakar. Urutannya di situ. Baru kita bisa berakar. Sebagai benih yang mau numbuh, dia nggak langsung ke atas. Dia berakar dulu. Dia berakar dulu. Kenapa? Karena akar ini penting untuk cari makanan, untuk cari air kehidupan. Jadi ingat, pertumbuhan itu ternyata bukan ke atas. Pertumbuhan itu malah ke bawah untuk nyari makanan. Dan itu tidak kelihatan, Bapak dan Ibu, ngumpet di dalam tanah, akar. Dan itu tidak ada sesuatu yang indah. Orang sering kali salah mikir, dipikir pertumbuhan itu ke atas. Kalau saya sudah melayani ini, kok saya sudah melakukan itu, kalau saya udah karya itu. Salah. Pertumbuhan itu harus ke bawah dulu. Akar ini harus dikuatin dulu, karena akar yang cari makanan. Tanpa akar gak mungkin bertumbuh apalagi berbuah. Kalaupun bertumbuh kena angin sebentar dia rontok. Jadi akar ini yang paling penting. Pertumbuhan itu di bawah. Dan ingat, karena akar itu ada di bawah, itu sengsara. Akar itu selalu diinjak-injak. Gak kelihatan terangnya matahari, dan terutama gak ada yang muji. Nggak ada orang yang bilang, wah akarnya bagus ya, keren banget ini akarnya, indah sekali. Nggak ada orang yang muji seperti itu. Padahal naturnya manusia itu kan selalu cari pujian. Jadi ingat, pertumbuhan di dalam Tuhan itu ke bawah. Penting kita berakar dulu. Setelah kita berakar, baru dibangun di atas Dia. Akar udah kuat, baru kita boleh muncul naik. Dan kalau kita muncul naik dengan akar kuat, ada pujian kayak, ada masalah kayak, kita udah gak goyang lagi. Ada pujian kita tidak menjadi sombong, ada masalah kita tidak menjadi jatuh atau kecewa. Jadi ini kenapa kita harus menjaga komitmen dan fondasi kita. Sampai dibangun makin naik, sampai bertambah teguh di dalam iman. Dan itu semua adalah lewat tempaan-tempaan kehidupan. Makanya dibilang masalah itu memperkuat kita. Masalah itu adalah berkat yang membuat kita tetap pada Tuhan. Jadi itu nomor 2 yang harus kita jaga. Setelah itu kita menjaga komitmen dan fondasi kita, baru roh kita itu bisa menyala-nyala. Ini yang tadi kita udah bahas. Roma 12 ayat 11. Roh kita baru bisa menyala-nyala.
Ya, dan pada saat roh kita menyala-nyala, sekali lagi itu bukan satu hal yang gampang. Kadang-kadang kita juga namanya orang rasa jenuh, bosen, ada godaan, merasa yang ini udah tidak penting lagi, atau motivasi kita bergeser. Maka bagaimana agar roh kita itu bisa tetap nyala? Fokus. Fokus pada apa yang tidak kelihatan. 2 Korintus 4 ayat 18 bilang, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan itu cuma sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Ingat Bapak dan Ibu, kehidupan di dunia ini cuma seperti fata morgana. Yang kelihatan ini cuma fata morgana, tapi justru yang tidak kelihatan itu yang bersifat kekal. Mana yang menjadi fokus hidup kita hari ini? Mana yang menjadi kepentingan kita hari ini? Bukan berarti kita kalau perempuan nggak boleh dandan, nggak boleh pakai baju bagus, atau nggak boleh nyisir, nggak boleh bikin tato alis. Bukan berarti seperti itu. Tapi apa yang menjadi fokus utama di dalam kehidupan kita? Menyenangkan diri sendiri atau menyenangkan Tuhan? Mengikuti kemauan diri sendiri atau mengikuti kemauan Tuhan. Dan itu baru bisa terjadi kalau setiap ritualku memberi dampak pada spiritualitasku. Baru kita bisa berubah, beralih fokus dari yang kelihatan ke yang tidak kelihatan, dari diri sendiri ke Tuhan. Ya, selain itu Ibrani 12 ayat 2 ya. Fokus kita pada yang tidak kelihatan itu kayak gini. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan hinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah tahta kanan tahta Allah. Mata tertuju kepada Yesus. Siapa di sini yang tidak pernah terima hinaan? Pernah semua ya? Rasanya gimana? Sakit, kesel. Aku minggu lalu juga habis, dikata-katain orang sampai pengen nangis. Akhirnya aku nangis sama siapa? Aku curhat sama mbakku. Mbakku tuh udah ikut aku 15 tahun, jadi udah kayak keluarga. Jadi teman curhatnya anakku, teman curhatku juga gitu. Saking kesel aku sama orang gitu. Makanya kita harus punya sahabat rohani ya. Biar kita nggak kebawa emosi gitu. Curhat aku digini ini mbak, masa aku dikatain gini. Mbakku, ya udahlah bu gitu. Udahlah gitu. Nemenin aku aja gitu sambil makan gitu, sambil curhat-curhatan gitu. Tapi ya dihina itu ndak enak. Sakitnya itu loh di sini ya. Tapi kan bilang abaikan, tekun mikul salib. Kalau ini memang sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, pasti tujuannya itu untuk membangun spiritualitas kita. Mata tertuju pada Yesus. Aku ini suka banget ayat ini ya, dan selalu aku umpamakan dengan itu loh. Ingat gak sih 17-an Agustus kan kita ada lomba yang gigit sendok, ada kelerengnya. Ingat ya, kita seangkatan semua jadi kan udah pernah tuh ngalamin ini. Nah kan kita tahu kalau kita harus jalan lurus, di depan ada hadiah dan harus jalan nyampe situ, kelerengnya enggak boleh jatuh, ya kan? Bagaimana caranya biar aku bisa jalan lurus sampai sana, kelereng enggak jatuh, biar aku dapat hadiah? Ayo, gimana caranya? Fokus, terus mata tertuju ke sono, fokus itu juga sama. Terus apa? Jalannya hati-hati, tenang, betul. Kalau gerusak-gerusuk jatuh, ya. Terus apa lagi? Fokus iya, hati-hati iya, tenang. Ada ayat bilang fokus, ayatnya ini. Tenang, ada ayat bilang dalam tinggal tenang aku bisa berdoa. Dan kalau kita tenang ada kekuatan. Terus apa lagi? Semangat, ya boleh semangat. Terus apa lagi? 2 lagi. Apa? Teknik. Teknik itu bisa dibilang fokus juga ya, sesuai dengan apa kata Alkitab. Harus jalan. Karena enggak jalan enggak nyampe-nyampe ntar. Ya.
Harus jalan. Jadi kita harus maju. Hidup spiritualitas kita harus maju. Kalau enggak, walaupun datang, tapi kalau kita spiritualitasnya enggak naik, ya itu namanya jalan di tempat. Jadi harus jalan, ya. Terus satu lagi, mingkem. Mingkem, enggak ngingkem, bubar itu. Mingkem itu penting loh Bapak dan Ibu. Itu teknik itu tadi. Mingkem itu penting juga di dalam spiritualitas kita. Karena seringkali mulut ini loh jadi suka bablas gitu aja deh ya. Suka bablas mulut itu. Jadi mingkem itu penting. Kemampuan kita untuk mingkem itu juga menjadi salah satu bukti kedewasaan iman kita. Oh iya loh, kemampuan kita untuk mingkem ini jadi salah satu bukti juga kalau ritual kita itu sudah memberi dampak pada spiritualitas. Jangan dibilang saya enggak ini juga. Saya ditantang juga ini untuk mingkem. Apalagi anakku ABG. Kadang-kadang anak ABG itu kan aduh juga ditanyain, benar dia lagi kerja gitu, jawabnya nggak enak. Bentar, diam dulu. Kayaknya udah gak enak, kayak pengen gitu, kamu sama mama kok gitu sih gitu. Tapi ya itu tadi, kemampuan mingkem ini penting banget. Dan itu yang harus kita lakukan kalau kita mau fokus dan roh kita tetap menyala-nyala. Nah, jadi itu beberapa poin yang harus kita lakukan ya, agar kita bisa membawa setiap ritual kita memberi dampak pada spiritualitas kita. Temukan Galilea dulu. Itu PR-nya nanti ya. Misa nanti ada waktu untuk ketemu Galilea. Setelah kita ketemu Galilea, kita harus bisa jaga hati kita. Lalu kita makin komit untuk memperkuat fondasi iman kita. Lalu menjaga agar roh itu tetap menyala-nyala dengan cara berfokus kepada Tuhan. Nah, berikutnya aku akan akhiri dengan satu ayat. Galatia 3 ayat 3. Ini bilang, apa yang sudah dimulai roh, jangan diakhiri dengan daging. Setiap dari kita sudah memulai perjalanan rohani kita. Dengan dibaptis, dengan berusaha aktif di PD, di lingkungan, di gereja ya. Kita berusaha. Apakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah sekarang engkau mengakhirinya dengan daging? Nah, setiap dari kita sudah memulai perjalanan rohani kita dengan roh. Jangan sampai karena kita motivasi berbelok, karena ritual kita sudah makin jenuh, karena kita lupa pada cinta mula-mula kita, Galilea kita, karena godaan atau tantangan dunia, karena kita merasa sakit hati atau kecewa karena gesekan-gesekan dan tantangan hidup. Akhirnya apa yang sudah kita mulai dengan roh diakhiri dengan daging. Jangan sampai itu terjadi. Ini aku kutip satu cerita yang benar-benar terjadi. Itu di satu negara kecil namanya negara Swaziland. Itu lokasinya di Afrika, negara kecil. Nah, negara Swaziland ini mengeluarkan peraturan pemerintah loh ya. Ini cerita baru, masih terjadi sampai hari ini tahun 2023. Dan peraturan pemerintah itu bilang semua penyihir yang terbang dengan sapunya tidak boleh terbang di atas ketinggian 150 meter. Bener loh itu. Pernah lihat cerita zaman kita Donald Bebek dulu, ya kan? Pakai itu ngelangkain sapu gitu. Itu benar-benar terjadi. Boleh nanti cek di YouTube, boleh cek di Google, ada, ketik aja penyihir Swaziland, nanti keluar banyak. Ya benar-benar terbang dengan sapunya itu gitu. Nah, dan itu menjadi peraturan pemerintah. Kenapa? Kalau dia terbang dengan sapu di atas 150, nanti ada pesawat bisa terjadi kecelakaan udara, nabrak gitu. Jadi sampai dijadiin peraturan pemerintah. Nah sekarang pertanyaannya gini, kalau penyihir itu kan juga manusia biasa. Kenapa dia bisa sampai terbang dengan sapunya? Atau mungkin kalau kita pernah dengar di Kalimantan lebih keren lagi, naik di atasnya daun pisang bisa terbang. Gak usah beli tiket pesawat. Gitu ya. Tapi kenapa mereka bisa terbang? Padahal mereka kan manusia biasa. Karena mereka melakukan ritualnya dengan sungguh-sungguh. Maka dia bisa lakukan hal-hal yang mustahil seperti itu. Bapak dan Ibu,
kita ini anak-anaknya Allah, benar gak? Kita ini punya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, benar gak? Harusnya kita bisa melakukan ritual kita dengan lebih sungguh-sungguh. Bukan dengan tujuan agar kita bisa terbang, bukan dengan tujuan agar kita bisa sihir, enggak. Tapi dengan tujuan agar inner kita menjadi makin dewasa. Spiritualitas kita makin naik, makin berubah secara karakter, sehingga kita makin bisa menjadi seperti Kristus. Sempurna seperti Allah Bapa yang disempurna. Sampai waktunya nanti kita check out dari sini dan kita ketemu Allah sendiri. Kita bilang, Bapak, saya sudah berjuang agar karakterku, kelemahanku semua dieliminasi. Dan aku sudah menang di dalam pertandingan ini. Karena karakterku yang lama sudah gak dibawa lagi di dalam surga. Semoga itu yang bisa kita perjuangkan hari ini sebagai introspeksi hari ini. Setiap ritual kita memberi dampak bagi spiritualitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik Bapak Ibu yang terkasih, semoga kita semua tidak hanya berdoa dengan fisik kita, tubuh kita, tapi kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan hati, dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, bahkan apa yang kita katakan, kita lakukan semua boleh menyenangkan Tuhan. Bahkan dalam diam pun kita bisa memuliakan Tuhan kalau kita sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, Selasa depan kita akan kedatangan tamu istimewa lagi, yaitu Romo Realino Agung MSF. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah ikut Pentakosta waktu di bulan Mei lalu ya. Itu ada di WM, itu ada Pentakosta. Nah, bagi Bapak Ibu yang pernah hadir akan tahu siapakah beliau ini. Beliau ini adalah Romo yang luar biasa, sekretaris dari Keuskupan Agung Semarang. Jadi beliau jauh-jauh datang ke Surabaya dan janjiannya sudah setengah tahun yang lalu. Sangat sayang sekali kalau dilewatkan begitu saja, maka mari kita siapkan hati, siapkan waktu untuk hadir di Pindoman Selasa depan di Catholic Center bersama dengan Romo Agung dengan tema keluhuran martabat wanita, di mana, untuk siapa, dan untuk apa ya. Kemudian hari Kamis ini Deverbum akan belajar bersama dengan Bapak Paskalis Edwin ganti hari Jumat tanggal 3 karena hari Kamis adalah tanggal 2 November. Kita semua akan kembali ke paroki masing-masing atau bisa misa bersama dengan Catholic Center. Dengan petugas liturginya juga Bunda Kudus, kita akan misa arwah di mana kita akan mengungkapkan kasih kita kepada leluhur kita yang sudah meninggal, teman-teman atau siapapun kenalan kita yang sudah meninggal. Kita bawa doa-doa kepada Tuhan supaya para arwah itu diberikan pengampunan dosa dan boleh hidup kekal bersama dengan Tuhan. Jadi Deverbum digeser hari Jumat. Kemudian Bapak Ibu yang ingin bergabung bersama dengan tim KUR Bunda Kudus, silahkan bergabung dengan Ibu Lili Mokhtar, atau boleh juga mengundang tim KUR untuk pelayanan KUR di luar, di gereja atau acara-acara rohani yang lain. Bapak Ibu yang terkasih, yang tergerak hati untuk membantu pelayanan kami di Pindoman, silahkan mentransferkan donasi Bapak Ibu melalui rekening BCA atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo dengan nomor rekening 464 567 5674. Dan kami ulangi lagi, untuk Catholic Center ini ada misa setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 12 siang, dan khusus tanggal 2 November ada misa arwah bersama dengan Romo Tobing, Romo Ranto Tobing SVD dengan petugas liturgi Bunda Kudus. Juga barang-barang rohani, jika Bapak Ibu tergerak hati untuk membantu pelayanan Pater Robi di Holy Land, silahkan memesankan barang-barang rohani ini, souvenir-souvenir yang cantik untuk teman atau untuk hadiah atau untuk diri sendiri juga boleh, gitu ya. Memesannya melalui Ibu Agnes Rosalina. Sekian pengumuman, terima kasih, Tuhan memberkati, sampai ketemu
hari Selasa depan. Kita tutup dengan pujian dan doa penutup. Bapak dan Ibu, mari kita kembali satukan hati kita tundukkan kepala kita dan kita buat tanda kemenangan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa dalam surga, tak henti-hentinya Bapa kami bersyukur akan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa karena kasih-Mu yang luar biasa Bapa terhadap kami Bapa. Kami tahu Bapa bukan karena kuat gagah kami boleh ada di tempat ini. Bukan karena kuat gagah kami juga Bapa kami boleh mengenal Engkau. Terima kasih Bapa karena Engkau sendiri yang telah mengasihi kami, Engkau sendiri yang telah memanggil kami, merangkul kami dan melangkahkan kaki kami untuk terus datang kepadamu. Hari ini kami bersyukur Bapa karena kami boleh Kau ingatkan Bapa untuk kembali lagi menjaga hati kami Bapa, untuk mengenal Engkau lebih dalam Bapa, untuk kembali mengingat Bapa perjumpaan pribadi kami dengan Engkau Bapa. Bagaimana kami tahu bahwa Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami dan tempat di mana pertama kali kami mengalami Engkau secara pribadi Bapa. Kami juga bersyukur Bapa kalau hari ini Kau ingatkan Bapa untuk menjaga komitmen kami, untuk memperkokoh fondasi kami Bapa, dan untuk terus fokus kepada Engkau Bapa, agar setiap doa, setiap ritual yang kami lakukan Bapa benar-benar memberi dampak pada spiritualitas kami untuk mengenal Engkau lebih dalam, untuk berelasi dengan lebih erat lagi kepada Engkau, sehingga hidup kami bukan hanya bagi diri kami sendiri Bapa, tapi memberi dampak bagi sekitar kami dan juga menyenangkan Engkau Bapa. Bapa, terima kasih Bapa. Bapa, bagian hamba sudah selesai, tapi kami percaya Bapa bahwa Roh Kudus tidak akan pernah berhenti berkarya di dalam diri kami masing-masing, dalam setiap panggilan kami, dalam setiap langkah hidup kami Bapa. Roh Kudus selalu menyertai kami Bapa. Bapa, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas rohani kami dengan misa Bapa, dan setelah itu pulang ke tempat kami masing-masing Bapa. Biarlah Bapa rencana-Mu boleh digenapi di dalam kehidupan kami dan kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa dalam surga. Semua doa ini Bapa boleh kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami juga mau berdoa Bapa untuk persekutuan doa Bindoman ini Bapa. Kami tahu Bapa karena Engkau sendiri yang bersabda bahwa saat nama-Mu ditinggikan, maka Engkau sendiri akan menarik banyak orang. Kau tahu Bapa bahwa anak-anak-Mu yang ada di Bindoman ini Bapa sudah meninggikan nama-Mu, bukan hanya di dalam aktivitas pertemuannya, tapi juga di dalam kehidupan sehari-harinya Bapa. Biar setiap daripada mereka Bapa boleh Kau berkati, boleh Kau beri urapan khusus Bapa, agar nama-Mu saja yang ditinggikan Bapa, dan Engkau sendiri lewat mereka yang akan makin menarik banyak orang untuk mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa memohon dan juga mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, setiap kita boleh diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Mari ibu-ibu, bapaknya nggak ya? Mari ibu-ibu kita percaya bahwa ritual-ritual kerohanian kita boleh bertampak bagi spiritual kita. Yang mau terus setia mengikuti Yesus, mari kita mau angkat satu pujian. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa kita tidak akan ragu lagi mengikuti Tuhan.